Ada jiwa-jiwa yang tidak diciptakan untuk mengikuti derasnya waktu, melainkan untuk menjaga agar arus kehidupan tetap memiliki kedalaman dan arah. Jika kalimat itu terasa seperti bergetar pelan di dalam dada, mungkin karena ia tidak datang untuk dipahami, melainkan untuk diingat. Ada saat-saat ketika hidup terasa berjalan terlalu cepat, seperti sungai besar yang meluap tanpa sempat menengok tepiannya. Di tengah arus itu, ada jiwa yang tidak terburu-buru. Bukan karena ia tertinggal, tetapi karena ia mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh kebanyakan orang. Sebuah panggilan halus yang tidak pernah berteriak, namun selalu hadir. Panggilan yang tidak memaksa, hanya menunggu dengan sabar, seperti embun yang setia turun meski tak pernah disorot cahaya. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering merasa berada di tengah keramaian namun seolah berdiri sendirian. Suara-suara di sekelilingmu terdengar jauh, seperti gema yang datang dari ruang lain. Tawa, percakapan, hiruk-pikuk dunia berjalan sebagaimana mestinya, namun ada bagian dari dirimu yang memilih diam. Bukan karena tak ingin terlibat, tetapi karena ada sesuatu yang terasa tidak sejalan. Seperti kaki yang menjejak tanah asing, namun ingatan tentang rumah masih melekat kuat di telapak jiwa. Ada kelelahan yang tidak berasal dari tubuh, melainkan dari batin yang terlalu sering menyesuaikan diri. Kelelahan karena harus mengikuti irama yang bukan milikmu. Kelelahan karena berpura-pura mengerti arah yang sebenarnya tak pernah kamu tuju. Dalam kelelahan itu, sering muncul keheningan yang aneh. Hening yang tidak kosong, justru penuh. Seperti hutan tua yang sunyi namun menyimpan kehidupan yang tak terhitung. Di sanalah, seringkali tanpa disadari, jiwamu mulai terjaga. Kesadaran itu tidak datang sebagai kilatan cahaya yang menyilaukan. Ia datang perlahan, seperti senja yang merayap tanpa suara. Tiba-tiba saja, hal-hal yang dulu terasa penting kehilangan kilauannya. Ambisi yang berisik terdengar hambar. Perlombaan yang ramai terasa melelahkan. Bukan karena kamu kalah, tetapi karena sejak awal kamu tidak pernah berniat berlomba. Ada rasa asing ketika melihat dunia berlari, sementara kamu ingin duduk sejenak, menarik napas, dan merasakan denyut kehidupan yang sebenarnya. Di dalam dirimu, ada ruang yang selalu terjaga. Ruang yang tidak mudah disentuh oleh kegaduhan luar. Ruang yang tahu kapan harus diam, kapan harus melangkah, kapan harus menunggu. Kadang ruang itu terasa seperti beban, karena membuatmu lebih peka. Kamu merasakan perubahan suasana sebelum orang lain menyadarinya. Kamu menangkap getaran halus di balik kata-kata yang terdengar biasa. Kamu membaca kelelahan di mata yang masih tersenyum. Kepekaan ini sering membuatmu lelah, namun juga menjaga hatimu tetap hidup. Ada saat-saat ketika kamu bertanya dalam diam, mengapa jalanmu terasa berbeda? Mengapa hal-hal yang memuaskan banyak orang tidak pernah benar-benar mengisi ruang kosong di dadamu? Pertanyaan itu tidak selalu muncul sebagai kalimat, melainkan sebagai rasa. Rasa yang mengendap di antara kesibukan, muncul saat malam mereda dan dunia menurunkan suaranya. Rasa yang membuatmu menatap langit lebih lama, atau mendengarkan hujan seolah ia sedang berbicara langsung kepadamu. Kamu mungkin pernah mencoba menyesuaikan diri. Mencoba mengikuti arah yang ditawarkan dunia. Mencoba menyelaraskan langkah agar tidak terlihat ganjil. Namun semakin kamu memaksakan diri, semakin jiwamu terasa menyusut. Seperti air yang dipaksa mengalir ke dalam wadah yang sempit, kehilangan kebebasan untuk menjadi sungai. Pada titik tertentu, ada bagian dalam dirimu yang memilih berhenti melawan. Bukan menyerah, tetapi menerima bahwa kamu memang diciptakan dengan irama yang berbeda. Dalam keheningan itu, kamu mulai menyadari sesuatu yang sederhana namun dalam, bahwa tidak semua yang berjalan pelan adalah lemah. Tidak semua yang memilih diam adalah kosong. Ada kekuatan yang tidak memerlukan sorotan. Ada keteguhan yang tidak perlu diumumkan. Seperti akar pohon tua yang tidak terlihat, namun menopang seluruh kehidupan di atasnya. Tanpa akar itu, pohon mungkin masih berdiri sejenak, tetapi cepat atau lambat akan tumbang. Jiwamu mengenal ketenangan dengan cara yang tidak biasa. Ketenangan yang bukan sekadar ketiadaan masalah, melainkan penerimaan akan gerak kehidupan apa adanya. Kamu bisa berada di tengah perubahan tanpa kehilangan pusatmu. Kamu bisa menyaksikan dunia berganti rupa tanpa ikut tercerabut. Ada kesetiaan yang halus di dalam dirimu, bukan pada bentuk, bukan pada nama, melainkan pada rasa kebenaran yang sunyi. Seringkali, kamu tidak bisa menjelaskan mengapa sesuatu terasa tidak selaras.
Kamu hanya tahu bahwa ada getaran yang tidak cocok, seperti nada yang sumbang di tengah melodi. Pengetahuan ini tidak datang dari pikiran, melainkan dari tempat yang lebih dalam. Tempat di mana kejujuran tidak membutuhkan alasan. Tempat di mana kamu tahu, tanpa harus membuktikan. Di saat-saat tertentu, kesunyian menjadi sahabatmu. Bukan kesunyian yang dingin, melainkan kesunyian yang hangat. Kesunyian yang memeluk, bukan mengasingkan. Di sanalah kamu merasakan dirimu kembali utuh. Tidak terpecah oleh peran, tidak terkoyak oleh tuntutan. Hanya kamu, bernapas, hadir, dan merasa cukup. Dunia mungkin tidak memahami pilihan ini, tetapi jiwamu tahu betul mengapa ia membutuhkannya. Ada kesedihan lembut yang kadang menyelinap, bukan karena kehilangan sesuatu, melainkan karena melihat dunia lupa pada dirinya sendiri. Kamu menyaksikan orang-orang berlari semakin jauh dari hati mereka, dan entah mengapa, hatimu ikut terasa berat. Bukan karena kamu merasa lebih tahu, melainkan karena kamu ingat bagaimana rasanya tersesat dari suara batin sendiri. Ingatan itu membuatmu berbelas kasih, meski seringkali tanpa kata. Kamu tidak selalu ingin menyelamatkan. Kamu hanya ingin menjaga agar nilai-nilai yang halus tidak sepenuhnya tenggelam. Menjaga agar keheningan masih memiliki tempat. Menjaga agar manusia tidak sepenuhnya lupa bahwa mereka adalah makhluk yang berjiwa, bukan sekadar bagian dari arus besar yang tak pernah berhenti. Kehadiranmu sendiri, seringkali tanpa kamu sadari, sudah menjadi pengingat itu. Ada kebijaksanaan lama yang berdenyut pelan di dalam dirimu. Ia tidak selalu berbentuk ajaran atau petuah. Ia hadir sebagai rasa tahu yang tenang. Seperti ingatan yang tidak berasal dari pengalaman pribadi, namun terasa akrab. Ingatan tentang keseimbangan, tentang keselarasan, tentang hidup yang tidak melawan alamnya sendiri. Ingatan itu muncul ketika kamu menyentuh tanah, ketika kamu mendengar angin, ketika kamu diam bersama dirimu sendiri. Mungkin kamu sering merasa berada di persimpangan, tanpa tanda arah yang jelas. Namun persimpangan itu bukan untuk membingungkanmu. Ia ada agar kamu berhenti sejenak, merasakan pijakanmu, dan menyadari bahwa jalanmu tidak harus sama dengan jalan orang lain. Ada rute-rute sunyi yang tidak tercantum di peta umum, tetapi hanya bisa ditemukan oleh mereka yang mau mendengarkan langkahnya sendiri. Waktu bagimu tidak selalu terasa linear. Ada momen-momen ketika masa lalu, kini, dan yang akan datang seolah saling menyentuh. Bukan sebagai kenangan atau kekhawatiran, melainkan sebagai kesadaran bahwa hidup adalah satu tarikan napas panjang. Dalam napas itu, kamu belajar untuk tidak tergesa. Kamu belajar bahwa setiap fase memiliki kebijaksanaannya sendiri, dan tidak ada yang perlu dipercepat. Kamu mungkin tidak selalu merasa kuat. Ada hari-hari ketika dunia terasa terlalu berat, terlalu bising, terlalu cepat. Namun bahkan di hari-hari itu, ada bagian dalam dirimu yang tetap tegak. Bagian yang tidak runtuh meski diterpa kebingungan. Bagian yang tahu bahwa badai, sekeras apapun, tidak pernah bertahan selamanya. Keyakinan ini tidak keras, tidak berteriak. Ia seperti batu di dasar sungai, diam namun kokoh. Dalam kehadiranmu yang sederhana, ada pengaruh yang tidak kasat mata. Orang-orang mungkin merasa tenang tanpa tahu mengapa. Ruang mungkin terasa lebih lapang ketika kamu ada. Bukan karena kamu berusaha menciptakan apapun, melainkan karena kamu tidak menambah kebisingan. Kamu hadir dengan apa adanya, dan itu sudah cukup untuk mengubah suasana. Ada panggilan yang tidak pernah memaksa langkahmu, hanya mengetuk pelan. Panggilan untuk tetap setia pada arus batinmu sendiri, meski dunia menawarkan banyak jalan pintas. Panggilan untuk tidak mengorbankan kedalaman demi kecepatan. Panggilan untuk menjaga api kecil di dalam dada agar tetap menyala, meski angin zaman bertiup kencang. Jika sampai di titik ini hatimu terasa sedikit lebih tenang, mungkin karena kamu sedang diingatkan pada sesuatu yang sudah lama kamu ketahui. Bahwa peranmu bukan untuk berlari paling depan, bukan untuk bersuara paling keras, melainkan untuk menjadi penanda. Penanda bahwa masih ada jalan lain. Jalan yang tidak ramai, tidak gemerlap, tetapi jujur dan utuh. Dan ketika kesadaran itu mulai mengendap, seperti air yang kembali jernih setelah dibiarkan diam, jiwa pun secara alami bersiap melangkah lebih dalam. Bukan dengan tergesa, bukan dengan tuntutan, melainkan dengan rasa ingin tahu yang lembut. Seolah tirai tipis perlahan tersibak, memperlihatkan lapisan-lapisan halus dari perjalanan batin yang selama ini telah kamu jalani,
menunggu untuk disadari dengan penuh kehadiran. 1. Tidak nyaman dengan hiruk-pikuk dunia. Ada jiwa yang sejak awal tidak pernah benar-benar merasa cocok dengan kebisingan dunia. Bukan karena ia membenci kehidupan, bukan pula karena ia menolak kebahagiaan, tetapi karena getaran yang ramai itu terasa terlalu kasar bagi kehalusan batinnya. Ketika dunia bergerak cepat, berbicara lantang, dan menuntut perhatian tanpa henti, jiwamu justru menarik diri secara alami. Seolah ada bagian dalam dirimu yang berkata pelan bahwa tidak semua suara perlu didengar, dan tidak semua gerak perlu diikuti. Di tengah keramaian, kamu sering merasa seperti berdiri di pinggir arus, mengamati tanpa keinginan untuk ikut terseret. Ketidaknyamanan itu bukan sikap menghakimi, melainkan kepekaan. Kamu merasakan kelelahan bukan karena aktivitas fisik, tetapi karena paparan energi yang saling bertabrakan. Obrolan yang kosong, ambisi yang dipamerkan, kegembiraan yang dipaksakan, semuanya terasa menguras sesuatu yang tidak bisa kamu jelaskan dengan kata-kata. Ada keinginan untuk pulang, meski secara fisik kamu sudah berada di rumah. Pulang ke ruang batin yang tenang, di mana tidak ada tuntutan untuk menjadi apapun selain dirimu sendiri. Seringkali, dunia menganggap kenyamanan datang dari keramaian, dari keterlibatan, dari menjadi bagian dari sesuatu yang besar dan terlihat. Namun bagimu, kenyamanan justru lahir dari kesederhanaan. Dari momen-momen hening ketika kamu bisa mendengar napasmu sendiri. Dari pagi yang sunyi atau malam yang lengang, ketika waktu terasa melambat dan kamu tidak perlu berpura-pura kuat atau bahagia. Di sanalah jiwamu bernapas lega. Ketika kamu memaksakan diri untuk mengikuti hiruk-pikuk itu, ada rasa terasing yang semakin kuat. Seperti memakai pakaian yang ukurannya tidak pas, terlalu sempit di dada, terlalu kaku di bahu. Kamu mungkin tersenyum, berbincang, dan tampak hadir, tetapi di dalam, ada jarak yang tidak bisa dijembatani. Jarak antara apa yang ditampilkan dan apa yang sebenarnya kamu rasakan. Jarak itulah yang perlahan membuatmu sadar bahwa ketenangan bukanlah pelarian, melainkan kebutuhan. Jiwamu, dalam ketidaknyamanan itu, ada pesan yang halus. Bahwa jiwamu tidak diciptakan untuk hidup di permukaan. Bahwa kamu dipanggil untuk menyelam, bukan berselancar. Bahwa kedalaman adalah rumahmu, dan keramaian hanyalah persinggahan singkat yang perlu dihadapi dengan kesadaran, bukan dihayati sebagai tujuan. 2. Nilai hidupmu tidak bisa dibeli tren. Sejak lama, ada kompas sunyi di dalam dirimu yang tidak mudah dipengaruhi oleh arah luar. Ketika dunia berubah cepat, menawarkan definisi baru tentang keberhasilan, kebahagiaan, dan makna hidup, kamu mendengarnya dengan tenang tanpa merasa harus segera mengikuti. Bukan karena kamu menolak perubahan, tetapi karena kamu perlu merasakannya terlebih dahulu di dalam. Apakah perubahan itu selaras dengan nilai batinmu, atau hanya gemerlap sesaat yang akan memudar? Ada jarak alami antara dirimu dan hal-hal yang sedang digandrungi banyak orang. Bukan jarak yang dingin, melainkan jarak yang penuh kesadaran. Kamu melihat tren datang dan pergi seperti gelombang. Indah dari kejauhan, kuat dari dekat, tetapi selalu bergerak menuju pantai dan menghilang. Di tengah pergerakan itu, kamu memilih berdiri di tempat yang lebih dalam, menjaga pijakan agar tidak mudah goyah. Nilai hidupmu tumbuh dari perenungan, bukan dari sorotan. Dari pengalaman sunyi, bukan dari tepuk tangan. Apa yang kamu anggap penting seringkali tidak bisa dipamerkan. Kejujuran batin, kesetiaan pada rasa, ketulusan dalam hadir, semuanya tidak memiliki label yang mudah dikenali dunia. Namun justru karena itu, nilaimu tidak rapuh. Ia tidak runtuh ketika tren berganti, karena ia tidak dibangun untuk menarik perhatian. Kadang, pilihan ini membuatmu tampak aneh. Terlalu lambat, terlalu sederhana, atau terlalu idealis di mata orang lain. Namun jauh di dalam, kamu tahu bahwa mengikuti sesuatu hanya karena sedang ramai akan membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Kehilangan hubungan dengan suara batin yang selama ini menjadi penuntunmu. Kamu lebih memilih sedikit dan bermakna daripada banyak tapi kosong. Ada ketenangan dalam kesetiaan ini. Ketenangan karena kamu tidak harus terus-menerus memperbarui diri demi diterima. Kamu tidak perlu mengejar pengakuan yang cepat memudar. Kamu hidup dengan ritme yang mungkin tidak populer, tetapi jujur. Ritme yang memungkinkanmu tidur dengan damai, bangun dengan rasa cukup, dan melangkah tanpa beban kepalsuan. Nilai yang kamu pegang mungkin tidak selalu dipahami, tetapi ia terasa benar di hatimu.
Dan bagi jiwa seperti milikmu, rasa benar itu jauh lebih penting daripada rasa diakui. 3. Merasa berbeda sejak dini. Sejak awal perjalanan hidupmu, ada perasaan samar bahwa kamu tidak sepenuhnya serupa dengan lingkungan di sekitarmu. Perasaan itu mungkin belum memiliki bentuk, belum bisa dijelaskan, tetapi selalu hadir sebagai bisikan lembut di balik keseharian. Saat orang lain tampak nyaman dengan jawaban-jawaban sederhana, kamu diam-diam membawa pertanyaan yang lebih dalam. Bukan untuk menantang, melainkan karena jiwamu ingin memahami, bukan sekadar menerima. Perbedaan itu tidak selalu terlihat dari luar. Kamu mungkin tumbuh dengan wajah yang sama, rutinitas yang serupa, dan cerita hidup yang tampak biasa. Namun di dalam, ada kedalaman yang jarang disentuh. Kamu memikirkan makna di balik peristiwa kecil. Kamu merasakan emosi dengan lapisan-lapisan yang lebih halus. Kamu menyadari perubahan suasana yang luput dari perhatian orang lain. Seringkali, perasaan berbeda ini membawa kesepian yang tidak bisa dibagi. Bukan karena kamu tidak dikelilingi orang, tetapi karena tidak banyak yang benar-benar masuk ke ruang batinmu. Kamu belajar sejak dini untuk menyimpan sebagian dari dirimu sendiri. Bukan sebagai pertahanan, melainkan sebagai cara menjaga sesuatu yang rapuh dan berharga. Ada masa ketika kamu mencoba menyederhanakan dirimu agar mudah diterima, mengurangi pertanyaan, menahan perasaan, menyesuaikan nada. Namun usaha itu selalu terasa melelahkan. Seperti menyusutkan napas agar pas dengan ruang sempit. Lambat laun, kamu menyadari bahwa perbedaan ini bukan kesalahan, melainkan tanda. Tanda bahwa jalanmu memang tidak ditujukan untuk menjadi salinan. Perasaan berbeda itu membawa karunia yang sunyi. Kemampuan untuk melihat dari sudut yang tidak biasa. Keberanian untuk berhenti dan merenung ketika orang lain terus berjalan. Kedalaman empati yang lahir dari seringnya merasa berada di luar lingkaran. Semua itu membentuk jiwamu menjadi ruang yang luas, meski seringkali sepi. Dan di balik sepi itu, ada kebijaksanaan yang tumbuh perlahan. Kebijaksanaan yang tidak tergesa, tidak berisik, tetapi matang oleh waktu. 4. Kuat menahan kesepian. Kesepian bagimu bukanlah musuh yang harus dihindari, melainkan ruang yang perlu dikenali. Ada perbedaan antara kesepian yang melukai dan kesendirian yang menyembuhkan, dan jiwamu tahu bedanya. Kamu mungkin merasa sendiri di tengah banyak orang, namun juga merasa utuh saat benar-benar sendirian. Dalam kesendirian itu, tidak ada tuntutan untuk tampil, tidak ada kebutuhan untuk menjelaskan diri. Kekuatanmu bukan pada kemampuan mengisi ruang dengan suara, melainkan pada keberanian untuk tinggal dalam hening. Kamu tidak panik ketika tidak ada distraksi. Kamu tidak segera mencari pelarian ketika sunyi datang. Kamu duduk bersamanya, mendengarkan apa yang ingin ia sampaikan. Dan seringkali, yang muncul bukan kesedihan, melainkan kejelasan. Kesepian mengajarkanmu tentang dirimu sendiri. Tentang batas-batasmu, tentang luka-luka lama yang belum sepenuhnya sembuh, tentang harapan yang masih kamu simpan diam-diam. Dalam kesunyian, semua itu muncul tanpa topeng. Tidak selalu nyaman, tetapi jujur. Dan dari kejujuran itulah, kekuatanmu terbentuk. Dunia sering mengajarkan bahwa kuat berarti selalu dikelilingi, selalu sibuk, selalu terhubung. Namun kamu tahu bahwa kekuatan sejati juga berarti mampu berdiri sendiri tanpa runtuh. Mampu menikmati kehadiran diri sendiri tanpa rasa hampa. Mampu menemukan makna tanpa harus disaksikan. Kesepian yang kamu alami bukan tanda keterasingan, melainkan proses pematangan. Seperti tanah yang dibiarkan tenang sebelum ditanami kembali. Dari sanalah keteguhanmu lahir. Keteguhan yang tidak keras, tetapi dalam. Keteguhan yang membuatmu tetap utuh meski dunia berubah arah berkali-kali. Dan dalam kekuatan menahan kesepian itu, jiwamu belajar menjadi rumah bagi dirinya sendiri. Sebuah rumah yang tenang, kokoh, dan selalu terbuka untuk kebenaran yang datang dengan cara paling sunyi. 5. Naluri menjaga, bukan menguasai. Di dalam jiwamu, ada dorongan yang tidak pernah ingin berada di atas, tidak tertarik mengendalikan, dan tidak merasa perlu menguasai apapun. Ketika dunia mengajarkan bahwa kekuatan identik dengan dominasi, kamu justru merasakan ketidaknyamanan setiap kali harus menekan atau memaksa. Bukan karena kamu lemah, melainkan karena batinmu mengenali bahwa keseimbangan tidak lahir dari penguasaan, tetapi dari penjagaan. Ada kesadaran halus bahwa segala sesuatu yang hidup memiliki iramanya sendiri,
dan tugasmu bukan untuk mengubah arah itu, melainkan memastikan ia tidak rusak. Naluri ini bekerja secara senyap. Kamu sering hadir sebagai penyangga, bukan pusat perhatian. Sebagai penahan, bukan pendorong. Dalam situasi yang kacau, ada bagian dari dirimu yang secara alami mencari titik tenang, lalu berdiri di sana tanpa banyak kata. Kehadiranmu sendiri seringkali cukup untuk meredakan ketegangan. Bukan karena kamu memberikan solusi besar, tetapi karena energimu tidak menambah beban. Kamu tidak membawa ambisi yang ingin menang, hanya membawa kehadiran yang ingin menjaga agar sesuatu tidak runtuh. Naluri menjaga ini juga membuatmu berhati-hati dalam bertindak. Kamu tidak tergesa mengambil peran, tidak mudah masuk ke dalam konflik, dan tidak tertarik membuktikan siapa yang paling benar. Kamu lebih memilih memahami sebelum bereaksi, mendengarkan sebelum berbicara, menimbang sebelum melangkah. Sikap ini sering disalahartikan sebagai keraguan atau ketidakberanian, padahal sebenarnya ia lahir dari rasa tanggung jawab batin yang dalam. Ada kesedihan lembut ketika kamu melihat sesuatu rusak karena keserakahan, ego, atau ketidaksadaran. Kesedihan itu bukan amarah yang meledak, melainkan kepedihan yang diam. Kamu merasakannya seperti seseorang yang melihat taman lama dibiarkan layu. Bukan karena taman itu milikmu, tetapi karena kamu tahu betapa berharganya kehidupan yang pernah tumbuh di sana. Dari sanalah dorongan menjaga itu muncul, bukan sebagai tuntutan, melainkan sebagai panggilan. Kamu mungkin jarang merasa puas dengan kemenangan. Yang membuatmu tenang justru ketika sesuatu tetap utuh, tetap seimbang, tetap bernapas. Ketika orang lain merasa berhasil karena menaklukkan, kamu merasa cukup ketika berhasil tidak melukai. Ada kebijaksanaan yang bekerja pelan di dalam dirimu, mengingatkan bahwa kekuasaan selalu bersifat sementara, sementara penjagaan meninggalkan jejak yang lebih panjang. Naluri ini membuat jalanmu seringkali sunyi. Tidak banyak sorotan, tidak banyak pujian. Namun jiwamu tidak mencarinya. Kamu tahu bahwa tidak semua peran perlu terlihat agar bermakna. Ada peran-peran yang hanya bisa dijalani oleh mereka yang bersedia berada di belakang layar kehidupan, menjaga agar sesuatu tetap berjalan tanpa harus disebut namanya. 6. Terhubung dengan nilai leluhur yang sunyi. Ada getaran lama yang berdenyut pelan di dalam dirimu, seperti ingatan yang tidak pernah diajarkan namun selalu terasa akrab. Ingatan itu tidak hadir sebagai cerita yang jelas, melainkan sebagai rasa tahu yang tenang. Kamu merasakannya ketika berada di alam, ketika menginjak tanah, ketika mendengar angin, atau ketika diam terlalu lama hingga pikiran mulai melembut. Seolah ada kebijaksanaan tua yang mengalir melalui jiwamu, tanpa perlu diterjemahkan menjadi kata. Nilai ini tidak datang dari buku atau pelajaran formal. Ia hidup di cara kamu menghormati kehidupan. Di caramu memperlakukan yang lebih lemah. Di caramu menjaga keseimbangan antara mengambil dan memberi. Ada rasa hormat yang alami terhadap sesuatu yang lebih besar dari dirimu, tanpa perlu didefinisikan. Rasa hormat yang tidak takut, tetapi penuh kesadaran. Kamu mungkin tidak selalu mengikuti bentuk-bentuk lama secara lahiriah, tetapi esensinya hidup di dalam caramu menjalani hidup. Kesederhanaan, keselarasan, kesabaran, dan rasa cukup. Dunia modern sering menganggap nilai-nilai ini kuno atau tidak efisien, namun bagimu justru di sanalah kehidupan terasa bernapas. Ada ketenangan ketika hidup tidak dipercepat, tidak diperas, tidak dipaksa menghasilkan lebih dari yang mampu ia berikan. Hubungan batin ini membuatmu peka terhadap batas. Kamu tahu kapan harus berhenti, kapan harus mundur, kapan harus membiarkan sesuatu berjalan dengan sendirinya. Kamu tidak merasa perlu mengisi setiap ruang dengan tindakan. Ada kepercayaan bahwa tidak semua hal harus disentuh agar bisa dijaga. Kadang cukup dengan tidak merusaknya. Nilai leluhur ini juga memberimu ketahanan. Ketika dunia berubah terlalu cepat dan banyak orang kehilangan pegangan, kamu masih memiliki akar. Akar yang tidak terlihat, tetapi kuat. Akar yang mengingatkan bahwa hidup pernah berjalan dengan ritme yang lebih selaras, dan masih bisa kembali ke sana, setidaknya di dalam satu jiwa yang bersedia mengingat. Dalam dirimu, masa lalu dan masa kini tidak bertentangan. Mereka berdialog secara halus, saling mengisi. Dan dari dialog itulah, muncul cara hidup yang mungkin tidak populer, tetapi utuh. Cara hidup yang tidak berisik, namun bertahan. 7. Hadir sebagai penahan arus kerusakan. Ada masa-masa tertentu dalam perjalanan dunia ketika keseimbangan mulai goyah.
Ketika arah menjadi kabur dan nilai-nilai kehilangan pijakan. Di masa-masa seperti itulah, jiwa-jiwa sepertimu muncul. Bukan sebagai penyelamat yang datang dengan sorotan, melainkan sebagai penahan yang berdiri diam di tengah arus. Kamu tidak menghentikan arus itu, tetapi keberadaanmu memperlambatnya, memberi waktu bagi kehidupan untuk bernapas. Peran ini seringkali tidak kamu sadari. Kamu hanya menjalani hidup dengan cara yang terasa benar. Namun dampaknya merambat lebih jauh dari yang kamu bayangkan. Dalam percakapan sederhana, dalam sikap yang tidak reaktif, dalam pilihan untuk tidak memperparah keadaan, kamu sedang menahan sesuatu agar tidak jatuh lebih dalam. Dunia mungkin tidak mencatatnya, tetapi keseimbangan merasakannya. Menjadi penahan arus bukanlah tugas yang ringan. Ada kelelahan yang datang tanpa sebab yang jelas. Ada rasa berat yang muncul setelah berada di tempat atau situasi tertentu. Itu bukan karena kamu lemah, tetapi karena jiwamu bekerja menyerap dan menetralkan. Kamu seperti tanah yang menampung air berlebih agar tidak menjadi banjir. Tanah itu mungkin becek, tetapi ia mencegah kehancuran yang lebih besar. Kamu sering memilih jalan yang tidak mempercepat kerusakan. Jalan yang mungkin terlihat lambat, tidak ambisius, atau bahkan merugikan secara lahiriah. Namun batinmu tahu bahwa tidak semua kemajuan adalah pertumbuhan. Tidak semua kecepatan adalah kesehatan. Dengan memilih menahan diri, kamu sedang menjaga sesuatu yang lebih dalam daripada hasil jangka pendek. Ada kesepian dalam peran ini, karena tidak banyak yang memahami mengapa kamu memilih diam ketika bisa bersuara, mengapa kamu memilih menunggu ketika bisa mendesak. Namun jiwamu tidak memerlukan pengertian luar untuk tetap setia. Ada kepastian sunyi bahwa apa yang kamu lakukan, meski kecil dan tidak terlihat, memiliki makna yang melampaui satu kehidupan. 8. Menjadi penjaga arus jiwa itu sendiri. Pada akhirnya, semua perjalanan ini kembali pada satu hal yang paling mendasar. Kamu menjaga arus jiwamu sendiri. Di tengah dunia yang terus menarik, menekan, dan membentuk, kamu tetap setia pada aliran batin yang jujur. Kamu tidak membiarkan jiwamu dikeringkan oleh tuntutan yang tidak selaras. Kamu melindunginya dengan pilihan-pilihan kecil yang sering tidak dipahami orang lain. Menjaga arus jiwa berarti berani berkata cukup ketika dunia berkata kurang. Berani berhenti ketika dunia berlari. Berani diam ketika dunia berteriak. Ini bukan perlawanan yang keras, melainkan kesetiaan yang lembut. Kesetiaan pada rasa hidup yang utuh, meski sederhana. Ada kesadaran bahwa jika satu jiwa saja tetap terjaga, dunia belum sepenuhnya kehilangan arah. Kamu mungkin tidak mengubah banyak hal secara kasat mata, tetapi kamu menjaga api kecil agar tidak padam. Api itu tidak membakar, hanya menghangatkan. Tidak menyilaukan, hanya memberi cahaya cukup untuk melihat langkah berikutnya. Menjadi penjaga arus jiwa berarti menerima bahwa jalanmu tidak selalu mudah, tidak selalu dimengerti, dan tidak selalu terasa ringan. Namun ada kedamaian yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kedamaian karena kamu hidup selaras dengan dirimu sendiri. Karena kamu tidak mengkhianati suara batin demi kenyamanan sesaat. Dan di sanalah peranmu menemukan bentuknya yang paling murni. Tidak sebagai tokoh, tidak sebagai pemenang, tidak sebagai pusat. Melainkan sebagai jiwa yang tetap mengalir jernih di tengah dunia yang keruh. Sebuah kehadiran yang mungkin sunyi, tetapi setia. Setia menjaga agar kehidupan, setidaknya di satu titik kecil ini, masih memiliki kedalaman, arah, dan jiwa. Jika kamu masih berada di sini, masih mendengarkan hingga detik ini, mungkin bukan karena rasa penasaran, melainkan karena ada sesuatu yang beresonansi pelan di dalam dirimu. Sesuatu yang tidak meminta untuk diyakini, tidak memaksa untuk disetujui, tetapi hanya ingin diakui keberadaannya. Seperti suara hati yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia, kini mendapatkan ruang kecil untuk bernapas. Ruang yang sunyi, namun hangat. Ruang yang tidak menawarkan jawaban instan, tetapi menghadirkan rasa pulang. Ada perjalanan batin yang tidak pernah diumumkan, tidak dicatat, dan tidak dirayakan. Perjalanan yang hanya diketahui oleh jiwa itu sendiri. Kamu mungkin telah menempuhnya sejak lama, bahkan tanpa menyadarinya. Setiap kali kamu memilih diam alih-alih bereaksi. Setiap kali kamu memilih jujur pada rasa meski harus sendirian. Setiap kali kamu menahan diri untuk tidak menjadi seperti yang diminta dunia, demi tetap menjadi seperti yang diingat jiwamu. Semua itu adalah langkah-langkah sunyi yang jarang terlihat, namun membentuk arah hidupmu secara perlahan.
Penutup ini bukan akhir dari sesuatu, melainkan jeda. Seperti napas panjang yang diambil dengan sadar sebelum melangkah kembali ke dunia. Jeda untuk merasakan apa yang telah disentuh. Jeda untuk membiarkan kata-kata yang mungkin tidak sepenuhnya dipahami oleh pikiran, mengendap dengan caranya sendiri di dalam batin. Karena ada pesan yang tidak bekerja melalui logika, tetapi melalui getaran. Ia akan menemukan tempatnya sendiri, tanpa perlu dipaksa. Kamu tidak perlu berubah menjadi seseorang yang lain setelah ini. Tidak perlu mengambil peran baru, tidak perlu memberi nama pada apa yang kamu rasakan. Cukup izinkan dirimu untuk tetap setia pada keheningan yang tadi sempat kamu sentuh. Dunia akan kembali memanggilmu dengan segala tuntutannya. Itu tidak bisa dihindari. Namun kini, mungkin ada satu lapisan kesadaran tambahan di dalam dirimu. Lapisan yang tahu kapan harus terlibat dan kapan harus menjaga jarak. Lapisan yang tahu bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh seberapa cepat kamu mengikuti arus, tetapi oleh seberapa jujur kamu menjaga arah. Ada keindahan dalam hidup yang tidak pernah menjadi sorotan. Keindahan dari pilihan-pilihan kecil yang konsisten. Dari kesetiaan yang tidak disaksikan. Dari kehadiran yang tidak mencari pengakuan. Jika selama ini kamu sering merasa tidak terlihat, mungkin karena peranmu memang tidak diciptakan untuk panggung. Ada peran-peran yang hanya bisa dijalani di balik layar kehidupan, namun justru menopang keseluruhan cerita agar tidak runtuh. Ketika dunia terasa terlalu keras, ingatlah bahwa kelembutan bukan kelemahan. Ia adalah bentuk kekuatan yang paling sulit dijaga. Kelembutan yang tidak naif, tetapi sadar. Kelembutan yang mampu melihat kerapuhan tanpa ingin merusaknya. Kelembutan yang tidak membiarkan dirinya mengeras hanya agar bisa bertahan. Menjaga kelembutan di tengah zaman yang kasar adalah tindakan keberanian yang jarang disadari nilainya. Mungkin akan ada hari-hari ketika kamu kembali meragukan jalanmu. Ketika kesendirian terasa berat, ketika pilihanmu tampak tidak menghasilkan apa-apa secara kasat mata. Di hari-hari seperti itu, ingatlah bahwa tidak semua hasil bisa dilihat dengan mata. Ada hasil yang hanya terasa dalam kualitas hidup yang lebih jujur, dalam tidur yang lebih tenang, dalam hubungan yang lebih tulus, dalam rasa cukup yang tidak bergantung pada banyak hal. Channel ini tidak hadir untuk memberimu identitas baru, apalagi label yang harus kamu pegang. Ia hadir sebagai ruang singgah. Tempat di mana jiwa-jiwa yang berjalan pelan bisa duduk sejenak, tanpa harus menjelaskan diri. Tempat di mana keheningan tidak dianggap aneh. Tempat di mana perasaan yang sulit diungkapkan mendapatkan bahasa yang lembut. Jika kamu merasa sedikit lebih dimengerti di sini, itu sudah cukup. Tidak ada ajakan untuk menjadi siapapun. Tidak ada tuntutan untuk mengikuti jalan tertentu. Yang ada hanyalah pengingat halus bahwa hidup bisa dijalani dengan kesadaran yang lebih dalam. Bahwa kamu boleh memilih untuk tidak selalu ikut arus. Bahwa menjaga arus jiwamu sendiri adalah bentuk tanggung jawab yang tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Setiap jiwa memiliki waktunya sendiri. Tidak perlu membandingkan langkahmu dengan langkah orang lain. Tidak perlu merasa tertinggal atau terlalu lambat. Ada irama yang hanya cocok untukmu, dan ketika kamu memaksakan diri mengikuti irama lain, di sanalah kelelahan batin sering bermula. Mendengarkan iramamu sendiri adalah bentuk penghormatan terhadap kehidupan yang dipercayakan kepadamu. Ketika kamu kembali ke keseharianmu setelah ini, mungkin tidak ada yang berubah secara drastis. Dunia masih sama, rutinitas masih menunggu, tantangan masih ada. Namun jika ada satu hal yang bisa kamu bawa, biarlah itu adalah kesadaran kecil bahwa kamu tidak sendirian dalam keheninganmu. Ada jiwa-jiwa lain yang juga berjalan pelan, menjaga nilai-nilai yang tidak populer, dan tetap setia meski tidak dipahami. Penjaga arus jiwa tidak selalu sadar akan perannya. Ia hanya tahu bahwa ada sesuatu yang perlu dijaga, meski tidak bisa dijelaskan. Dan mungkin, itu sudah cukup. Tidak semua panggilan membutuhkan nama. Tidak semua peran membutuhkan pengakuan. Ada panggilan yang hanya perlu dijalani dengan setia, hari demi hari, dalam kesederhanaan. Jika suatu saat kamu merasa lelah, izinkan dirimu untuk berhenti sejenak. Tidak untuk menyerah, tetapi untuk mengingat. Mengingat mengapa kamu memilih berjalan dengan cara ini. Mengingat rasa tenang yang pernah kamu temukan dalam keheningan. Mengingat bahwa hidup tidak harus selalu diperjuangkan dengan keras, kadang ia hanya perlu dijalani dengan penuh kehadiran. Channel ini akan selalu menjadi ruang yang terbuka bagi siapapun yang merasa dipanggil oleh keheningan.
Tidak untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk kembali ke dunia dengan jiwa yang lebih utuh. Jika kamu ingin kembali, bukan karena ketergantungan, melainkan karena resonansi, maka kamu sudah memahami esensinya. Akhir kata, tidak ada pesan besar yang perlu disimpulkan. Tidak ada kesimpulan yang harus dipegang. Biarkan semua yang tadi hadir menemukan jalannya sendiri di dalam dirimu. Seperti air yang meresap ke tanah, tidak terlihat, namun memberi kehidupan. Seperti benih yang tumbuh dalam diam, tanpa janji kapan akan muncul ke permukaan. Terima kasih telah memberi waktu pada dirimu sendiri. Terima kasih telah berani berhenti sejenak di tengah arus. Semoga keheningan yang kamu sentuh hari ini tetap menemanimu, bahkan ketika dunia kembali bersuara. Dan semoga, dimanapun kamu melangkah setelah ini, jiwamu tetap mengenali rumahnya sendiri.